Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali kesibukan kita pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah menolong, menyertai kami dalam peristirahatan kami, dan kembali Tuhan bangunkan kami pagi hari ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah suara Tuhan yang senantiasa berbicara kepada kami. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Dengarkan kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk pagi hari ini dari kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-12 dan yang ke-13. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Amin. Bapak Ibu, dari dua ayat ini satu tema yang akan kita renungkan adalah teguh dalam keyakinan. Teguh dalam keyakinan. Kalau dikatakan teguh berarti kuat, kokoh. Jadi kalau dikatakan teguh dalam keyakinan, itu berarti kokoh, punya pendirian, tidak mudah terpengaruh di dalam mengimani sesuatu, dan tidak mudah goyah. Seperti firman Tuhan dari ayat 12 dikatakan bahwa waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat ini Bapak Ibu tentang tinjauan sikap bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Kita ingat saat Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, Tuhan sudah menyertai mereka. Lalu dalam perjalanannya, ketika melewati laut Teberau di situ, tiba-tiba di perjalanan mereka banyak yang mengomel. Mereka tidak menerima untuk dituntun ke jalan yang jauh, tetapi mereka mau perjalanannya itu instan, padahal tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, dikatakan bahwa ketaatan kepada Tuhan itu memberikan kehidupan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Yang paling utama di situ adalah keinginan Tuhan untuk menyelamatkan kita umatnya. Tuhan sayang kepada kita, karena itu Tuhan tidak ingin kita jatuh berulang kali. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, menyimak kalimat dari ayat 12 pembacaan kita pada saat ini, dikatakan bahwa ada umat Tuhan yang murtad. Artinya karena tidak kuat dalam permasalahan, tidak kuat di dalam perjalanan kehidupannya, sehingga mereka boleh murtad, kalah dalam masalah. Padahal justru ketika ada konflik, ada masalah, hal yang utama adalah kuat di dalam iman, bukan justru berbalik dari Allah. Dikatakan ketika berbalik dari Allah,
tidak menjamin kehidupan kita. Nah, di sini Allah menegur dan menyadarkan bangsa Israel, tetapi mereka tetap saja keras hati. Itu bisa kita ingat ketika mereka berjalan di padang gurun. Maunya langsung sampai, tetapi tidak ada kehidupan yang serba instan. Saya mau katakan di sini bahwa perjalanan kehidupan kita selaku manusia kadang mulus, kadang penuh kerikil. Tapi satu hal, ketika kita memiliki masalah, yakinlah bahwa itu adalah penyertaan Tuhan. Kita ingat Bapak Ibu, banyak pejuang-pejuang Kristen, tokoh-tokoh sejarah gereja yang karena mempertahankan imannya, dia harus mengalami hal-hal yang katakanlah sadis. Salah satu contoh seperti seorang pria uskup di kota Smyrna, daerah Turki. Mungkin kita semua sudah tahu, dia adalah Polikarpus. Kita tahu dia adalah Polikarpus. Nah, dikatakan di sini bahwa sebagai seorang uskup, ia sangat taat, dia sangat setia kepada Tuhan. Kemudian pemerintah Romawi menangkap dia. Jadi tidak hanya menangkapnya, dikatakan bahwa di saat hari eksekusinya, orang-orang membujuk Polikarpus dan bilang begini, "Apa susahnya berkata Kaisar adalah Tuhan sehingga hidupmu bisa selamat?" Akhirnya Polikarpus ini digiring. Dia digiring ke stasiun dalam kondisi pada waktu itu kakinya terpotong, terluka parah. Kenapa terluka parah? Karena ia didorong paksa. Dia didorong paksa dari kereta. Namun dikatakan ketika dia didorong paksa dari kereta kuda, dia banyak sekali mengalami luka-luka. Saat dia mengalami luka-luka dalam perjalanan, ada satu suara, dan itu tidak bertuan. Suara itu berasal dari langit. Dia katakan begini, "Jadilah kuat Polikarpus, jadilah laki-laki, jadilah kuat Polikarpus sebagai laki-laki." Nah, Bapak Ibu, ketika tiba di depan komandan militer Romawi, komandan itu terus saja membujuk Polikarpus. Lalu dia katakan, "Polikarpus, perhatikan usiamu, perhatikan umurmu," katanya. "Bersumpahlah demi Kaisar dan katakan bahwa singkirkan orang-orang ateis." Orang ateis yang dimaksud di sini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Namun di saat seperti itu, Polikarpus mengarahkan pandangannya kepada orang-orang banyak. Dia melihat orang banyak yang berkerumun.
Lalu Polikarpus hanya bilang, singkirkan orang-orang ateis. Lalu komandan berkata lagi, bersumpahlah Polikarpus, dan aku akan melepaskan engkau. Polikarpus, kutuklah Kristus. Jadi komandan Romawi mengatakan, kutuklah Kristus Polikarpus. Lalu apa jawaban Polikarpus? Dengan keyakinan dan imannya yang kokoh, dia katakan seperti ini, 86 tahun saya melayani Kristus, dan Kristus itu tidak pernah berbuat jahat sekalipun kepada saya. Lalu tiba-tiba saya akan mengutuk dia. Itu tidak mungkin sama sekali. Lalu karena pengakuannya itu, dia harus digantung di sebuah tiang. Jadi karena pengakuannya itu, dia harus digantung di sebuah tiang, dan di tiang itu dia akan dibakar. Secara manusiawi mungkin orang yang berada di sisi Polikarpus, yang pertama mungkin ada ketakutan, yang kedua bukan ketakutan tetapi keberanian, dan yang ketiga adalah ucapan syukur. Kenapa ucapan syukur? Karena seluruh penderitaan dari Polikarpus ini disatukan dengan Kristus. Apa yang dia alami dalam kehidupannya, itu dia persatukan dalam doa melalui imannya. Dan apa yang terjadi? Dikatakan bahwa tiba-tiba terjadi mujizat. Kira-kira mujizat apa yang terjadi di situ? Saat dia dibakar, nyala api yang sedang terjadi itu tiba-tiba membentuk semacam lengkung, seperti layar perahu yang tertiup angin, seakan-akan hal tersebut menjadi dinding yang memagari tubuh sang uskup ini. Jadi kalau dari jauh orang melihatnya, dia bukan terpanggang sebagai daging, tetapi dikatakan dia seperti emas, seperti perak yang sedang disepuh dalam tungku. Jadi untuk mempercepat kematian dari dia ini, untuk mempercepat kematiannya, lalu seorang algojo menikamnya. Seorang algojo menikam dia. Lalu tiba-tiba uskup ini meninggal. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita selaku jemaat Tuhan, kalau kita di gereja ada berjumlah 200 orang, maka pengalaman iman yang kita dapatkan sebanyak 200. Setiap orang, setiap individu punya pengalaman iman yang berbeda-beda. Satu hal yang kita mau ingat, dalam keadaan apapun, jangan pernah
menghilangkan keselamatan yang sudah kita pegang. Kita ingat itu. Firman Tuhan memberkati kita saat ini. Amin. Untuk menutup refresh kita pada pagi hari ini, kembali kita berdoa memohon kuasa Tuhan untuk sepanjang kehidupan kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah menolong, menyertai kami di dalam tidur kami, sehingga saat ini kembali kami dibangunkan dengan tubuh yang kuat, dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa memberikan kami motivasi bahwa dalam keyakinan iman kami kepada-Mu Tuhan, Engkau senantiasa hadir bersama dengan kami. Kami berdoa kepada-Mu, Engkau tutup bungkus kami senantiasa. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Tuhan berkati kami selaku jemaat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan selaku orang tua, suami, istri, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami semua. Berkati dalam tugas dan pekerjaan kami. Berkati pendidikan anak-anak kami yang jauh terpisah karena pekerjaan. Tuhan juga senantiasa memberikan hikmat, akal budi di dalam mereka menjalani hari kehidupannya. Kami juga berdoa untuk kehidupan Ibu Pendeta bersama para majelis. Tuhan berkati dalam sepanjang kehidupannya. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kerendahan hati. Biarlah kami percaya bahwa dalam tugas-tugas kami, Engkau Tuhan yang memampukan kami. Karena kami percaya tugas yang Tuhan embankan kepada kami, Engkau juga Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukannya. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintah bangsa kami. Tuhan berikan hikmat, biarlah pemerintah kami dengan penuh hikmat senantiasa menyerahkan diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tutup bungkus ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami percaya pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Karena itu kami mohon kepada-Mu, berkati dia dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan buat orang tua kami, juga buat para janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang yang terasing yang membutuhkan uluran tangan pengasihan-Mu. Kasihani mereka Tuhan, jangan pernah tinggalkan kehidupan mereka. Demikian pun kami berdoa buat para dokter, perawat. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dalam sepanjang kehidupan mereka di dalam menangani pasien yang Tuhan embankan. Kami mohon kepada-Mu, Engkau senantiasa berikan hikmat dan jangan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menuntun kami, secara khusus juga ya Tuhan buat pemilihan majelis. Engkau berikan kami kerendahan hati, berikan kami hikmat, berikan kami hati yang senantiasa memahami akan hikmat Tuhan. Dan biarlah lewat pemilihan itu Tuhan, Engkau senantiasa yang memampukan kami, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari hal-hal yang mencari hormat, dan biarlah yang ada Tuhan dengan segala kerendahan hati, semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami, ampuni kami Tuhan, dengarkan kami yang bermohon dengan segala kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian refresh kita pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi.